Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, hari ini atau malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sepertinya ada tugas ya. Tugas ya? Oke. Siapa yang pertama? Apa tugasnya? Apa tugasnya dulu? Tasrif setelah ya? Insyaallah. Siapa yang pertama? Ilham. Dulu. Ari. Iya. Fa'ala ya fa'alu fa'lan fa fa'il. Iya. Tinggal tambah kan fu'ila yuf'alu. Tinggal ditambah fu'ila yuf'alu. Ya, nyambil gambarnya biar terkenal. Iya, contohnya Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun yansur nusira yansur. Iya, sant barakallah. Sebutkan contoh satu ya. Baik. Awal nih. Ingat itu tugasnya? Ingat itu tugasnya kan? Tidak. Dia sudah. Sudah kan? Dia? Ada yang sudah kan? Enggak. Surif istilahi. Fa'ala yaf'alu fa'la fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun yaf'alun. Fu'ila yuf'alu. Iya, contohnya daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban. Doribun. Sini. Matrubun. Idrib la tadrib. Madribun idribun. Duriba. Iya, fu'ila toh. Yudrabu. Jadi ingat ya, kalau ain fiilnya di kasroh, kasih kasroh juga semua ya. Ya. Baik, Darto. Lama limaza? Nasita? Lupa ya? Belum? Ada antum. Antum belum sama sekali ya? Iya, antum dari awal. Tasrif lughawi, fil madi, fil mudhari, fil amr, tasrif istilahi. 4. Terserah antum. Terserah aja yang mana. Kalau contohnya misalnya daraba yadribu idrib. Ya. Fil madinya dulu. Fa'ala fa'alu. Yaf'alu atau yaf'ul terserah, yaf'ilu terserah. Ulangi, yaf'alu. Kenapa langsung yaf'ula? Yaf'a kemudian antum rubah menjadi yaf'u. Konsisten ki. Kalau ain fiilnya di fathah, kasih fathah ki. Ya terserah.
Yaqulu yaqulani yaquluna. Ah. Taqulu taqulani yaquluna. Taqulu taqulani taquluna. Taqulina taqulani taqulna. Aqulu aqul. Santa. Filamar. Aqulu aqulani. Kalau yaf'ul biasanya uf'ul. Uf'ul uf'ulani. Ais? Uf'ul. Uf'ul uf'ula. Ah. Uf'ul uf'ula uf'ulu. Uf'uli uf'ula. Uf'ulna. Ah. Hasan. Istilahi. Fa'ala. Ya. Fa'ala yaqulu. Fa'lan fa'lun maf'ulun uf'ul la maf'ul maf'alun 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 fu'ila yuf'al. Hasan, barakallahu fiik. Oh iya, contoh ya. Nasara yang suruh. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun musira yunsur. Ya. Enak ya kalau sudah terbiasa begitu kan mudah toh? Gak ada yang susah. Ya. Kalau sudah terbiasa tidak ada yang susah. Kalau sudah dihafal, palingan diingatkan sedikit, sudah diingat lagi. Dan yang namanya lupa yang wajar ya. Namanya lupa, keliru itu hal yang wajar. Ya, yang tidak wajar itu ya kalau kita tidak mau berusaha. Insyaallah kalau kita berusaha dengan waktu yang ada bisa ji, ya bisa ji. Mana? Ridwan. Tonton. Lama? Belum. Mana? Risman? Risman selesai ya pelajarannya sama Ustaz? Belum ya? Sampai di mana nih? Baru pertengahan Ustaz. Di pembahasan apa? Kalau menyasar itu baru masuk fiil. Jadi ising-ising. Belum selesai isinya? Ya, fiil sudah selesai. Sudah selesai kalau isim belum baru masuk lagi. Iya, isim masuk. Tapi sudah bagus sekali. Ada yang lain pelajarannya? Pernah Ustaz, cuma ini tidak pernah selesai. Oh, tidak pernah selesai ya. Mudah-mudahan nanti selesai di sini ya. Baik. Maf'alum. Madribun. Ya, karena dia fa'ala yang Oh iya. Terus? Ya, jalasa. Jalasa. Jelasan itu lulusan. Iya. Jalisun, majlisun, ijlis la tajlis, majlisun, yujlasun, yujlasun. Julisa yujlas ahsan tabarakallah. Kayak takbir. Belum. Lama? Belum juga? Coba ya. Berapa orang yang isi? 3 ya? 3. Iya, 3. Si Andi juga isinya? Ini barcode Ustaz. Ada isinya? Majhulnya? Fu'ila. Sembarangan tuh. Kata banyak tuh mau? Ya. Kata banyak tuh. Kata banyak tuh juga. Maktubun. Maktub nada.
Ah. Santai. Siapa lagi yang belum? Bupati. Pak Sahar. Gimana Pak Sahar? Apa yang antum bisa ini Pak Sahar? Filmadi sudah bisa? Hah? Filmadinya sudah bisa? Sedikit. Kenapa sedikit? Sudah 3 bulan ini sama antum ini. Pakai ini Pak. Baik. Masya Allah. Fa'ala fa'alu. Iya. Iya. Sudah. Oh, berarti fil mudhari dengan fil amr dan tasrih istilahnya. Asri. Hah? Ada. Mana buku? Ada bukunya? Buku. Hah? Contohnya terserah. Jalasa. Apa tadi antum ambil? Apa itu? Fa'ala? Kata apa? Salam. Oh, belum contohnya? Sama aja yang aku sebutkan itu tadi. Kata bayak tubuh, katibun, maktubun dulu. Uktub. Filamarnya uktub. All kan? Uktub. La taktub. Maktabun. Kutiba. Yuktabu. Ya. Santai. Biasakan dengan contoh. Bagaimana Pak Andi? Can you do something? Can you something or not? Please try. I listen. Wa humahum kalau bisa. Wa humahum yawmahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna Fa'altu. Baik. Itu sih. Berarti sampai dengan Pak Sahar ini. Ya. Diusahakan ya ke depan, pekan depan ya. Pak Andi, Pak siapa? Pak Andi dengan Pak Sahar
Usahakan pekan depan fil mudhari dengan fil amr dengan istilahi. Enak, seperti makan kacang kalau kita sudah hafal. Siapa yang belum lagi? Ridwan? Hah? Udin. Ridwan dulu. Ridwan tinggal di mana? Antum tinggal di mana? Sudiaji. Saya kira saya di Swiss. Sama-sama nih kalau begitu nih. Iya. Iya. Ah. Ya, contoh. Oh ya sudah. Ya, Udin. Limadha anta mutaakhir ya Udin? Limadha anta mutaakhir? Oh, udah jelas Ki. Kenapa kita lambat? Tertamu nih, Masya Allah. Kenapa langsung yuf'alu? Fa'ala yaf'alu. Contohnya. Contoh katanya. Kalau itu tadi kan wazn. Sekarang contohnya. Yang di mauzunnya. Ya. Nusira Yunsar. Iya. Jadi ingat ya, kalau majhulnya selalu nusira yunsaru, fu'ila yuf'alu. Siapa lagi? Oh, Ilham terakhir ya. Pada yang berfa'al dan fa'ilun maf'ulun ukul la taqul maf'alun mif'alun. Baca yang mufrad dan madun. Wih. Yang kita yang sahih dia ambil yang ajwab. Apa ya? Mudah abdi. Nanti dibahas itu. Ukila yuf'alu. Mudah yuf'alu. Yumaddu. Masih mau? Enggak mau duduk dia. Masya Allah. Ambil madda dia. Madda yang muddu madda. Luar biasa. Ada ya? Sudah semua ya? Oh, Darto. Mana Darto? Belum ya? Tayyib. Tapi kita coba lanjutkan pelajaran materi kita. Alhamdulillah sudah ya. Rata-rata kalian ya, alhamdulillah. Lebih banyak yang bagus. Sekarang kita masuk isim mabni, al-asmaul mabniyat. Ya, jadi dari pembahasan ini kita tidak terlalu aneh ya. Kita baca saja ya. Kita baca berlalu saja. Karena kalau kita sudah kuasai mu'rabat, berarti yang lainnya apa? Mabni. Ya kan? Antum sudah berapa mu'rabat? Ada berapa mu'rabat? Isimnya mu'rabat. Isinya murab. Iya ada 9. Apa itu? Satu. 2. His. Ya. 3. 4. 5. Ya katanya tidak apa-apa. Ini apa-apa ini? 6. 7. 8.
Isim yang tidak kawin. 9. Oh iya. Kayaknya belum sampai di sini ya. Harus rinciannya dulu Sudah ya? Rinciannya sudah ya? Asma lain. Sudah ya? Oh, sudah ya. Aja. Jadi itu ya. Jadi isim murabat ada berapa? Ada 9. Ayo takbir ulang lagi. Antum ulang. Karir. Musanna. Yang memeras salim, yang memeras salim, yang taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus, semulati ayat sorif. Dari tuh, ulang lagi tuh. Isim mu'rab berapa? Tanya dulu berapa? 9, sebutkan. Pertama Isim. kedua musanna, ketiga isim jama mudzakkar salim, yang keempat jama muannas salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim mangkus, isim maksud, Satu lagi. isim lalati ayat Santai. Jadi ingatnya itu 9. Selain itu kalau ada isim dia mabni. Paham? Selain yang 9 itu kalau ada isim dia disebut isim, berarti dia mabni. Makanya saya katakan di al-asma wal mabni ini ya kita enggak terlalu tekankan, ya kita baca saja. Untuk memperkenalkan saja begitu. Ya. Karena yang penting buat kita tuh ya kapan kita kuasai mu'rabat, mudah menguasai lawannya. Begitu itu. Kapan kita menguasai satunya pasti mudah kita mengetahui lawannya. Paham ya? Ya, sekarang kita lihat al-asmaul mabniyat. Ya, isim-isim yang mabni. Kalau mu'rabat yang berubah-ubah akhirnya. Ya, berubah-ubah keadaan akhirnya. Kalau isim mabni ia tidak berubah keadaan akhirnya. Ya. Dia di rafa, di nasab ataupun di khafad, maka semuanya sama, tidak berubah. Dia mabni tetap. Mabni artinya yang tetap, ya, yang tetap. Makanya kalau antum baca, siapa yang mau baca? Effendi aja. Antum baca. Anak baca. Oh, kasih siapa lagi? Antum saja. Ya, pelan-pelan ya. Al-asmaul mabniyat. Arba'in, khafsat arba'in. Isim mabni. Iya. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah dan tetap dalam satu bentuk, walaupun berbeda jabatan. Jabatan maksudnya apa? Kedudukannya ya, rafa, nasab dan khafadnya. Paham ya? Iya. Adapun yang termasuk isim mabni adalah isim dhamir. Nah, itu. Yang termasuk isim dhamir mabni adalah isim dhamir. Siapa itu? Yang tadi kita hafal. Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Nah, itu semua isim mabni. Itu semua isim mabni. Jadi isim dhamir itu isim mabni. Sudah pindah nomor 2. Yang kedua, isim isyarah. Ya, jadi isim isyarah. Antum harus kenal ada namanya isim isyarah, yaitu kata tun. Ini, itu, ini yang dekat, itu yang dekat, ini yang jauh, itu yang jauh. Ya. Seperti Contoh isim isyarah itu seperti ya. ada, untuk, Ya. seorang, Ya. alani, Ya. bukannya, Ya. haulai, untuk jamaahnya. Di sini ada catatan. Baca catatannya di bawah. Keterangannya, isim isyarah semuanya mabni.
kecuali yang menunjukkan bilangan 2, Nah, itu dia. yaitu seperti tanika, dalika, hatani, hadani. Ya. Nah, isim isyarah yang ini termasuk mu'rab. Lihat ya. Jadi isim isyarah semuanya mabni kecuali ketika dia seperti musanna. Diakhiri alif dan nun. Diakhiri alif dan nun. Di saat itu dia menjadi mu'rab. Itu aja ingat kalau isim isyarah. Di isim isyarah semuanya mabni kecuali ketika dia seperti musanna menunjukkan 2. Berubah menjadi mu'rab. Jadi hadzani menjadi hadzaini. Baik. Yang ketiga isim mausul. Ya. Ada namanya isim mausul. Isim mausul adalah kata penghubung yang penghubung antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya. Iya. Contoh alladzi yang untuk laki-laki. Ya, jadi itu ya contoh alladzi. Paham ya? Banyak sekali dalam Al-Qur'an ini, ya. Alladzi yang untuk perempuan. Iya. Susunan isim mausul adalah sebagai berikut. Iya. Alladzi, alladzani, alladzina. Iya. Alladzi, alladani, allati, allai. Iya. Isim mausul semuanya mabni Iya. kecuali yang menunjukkan bilangan 2, Iya. musanna, yaitu alladzani, allatani. Keduanya bisa berubah menjadi alladzaini, allataini. Nah, ingat ya, berarti sama dengan isim isyarah. Isim mausul sama dengan isim isyarah. Semuanya mabni kecuali pada saat musanna. Baik. 4. Yang keempat, isim istifham. Ya, isim istifham. Isim istifham adalah isim yang biasa digunakan sebagai kata tanya. Isim istifham itu sebagai kata tanya. Dia kata tanya tapi dalam bentuk isim. Baik. Contohnya seperti aina, kaifa, Ya. man, mata, kam. Ya, jadi ini isim. Mata, kaifa, aina, kam. Baik. Selain itu ada dua kata istifham yang terdiri dari huruf seperti ma, hal. Ya, tapi kita tidak berbicara di sini kan, karena dia huruf. Ya. Dan Yang dimaksud kelima, ya, isim syarat. isim syarat. Isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawaban syarat. Ya, perhatikan. Ada namanya isim syarat. Ada namanya isim istifham, ada namanya isim syarat. Isim syarat itu ketika dia butuh jawab syarat. Dia butuh jawab syarat. Ya. Seperti mata, Ya. man, Ya. ma, Ya. mahma. Ya. Itu beda, apa bedanya isim istifham dengan isim syarat? Itu di atas ada man, di sini juga ada man. Bagaimana cara dibedakan? Ya. Contohnya misalnya yang pertama di atas may yaqra hadzal Qur'an. Ini istifham atau apa? Hah? Iya. Ada kayaknya saya sudah jelaskan ya? Sudah saya jelaskan ya? Hah? Man yaqra'u hadzal Qur'an. Ini apa ini? Isim istifham atau isim syarat? Hah? Istifham atau syarat? Ya, istifham ya. Siapa yang membaca Al-Qur'an ini? Ya, Al-Qur'an ini maksudnya Al-Qur'an tertentu. Kalau seperti ini hah? Perasaan sudah bisa singgung ini. Hah?
Ma yajtarib najah. Ini apa ini? Hah? Ini ismu syarat. Ini karena ini ada jawabus syarat. Atau di sini bisa yanja ya. Yanja. Yanjah. Ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan lulus atau dia akan berhasil. Nah, ini menjawab syaratnya. Ciri-cirinya itu ada berapa? Fiil? Ada 2 fiil. Kalau di sini berapa fiil? 1 fiil. Gitu ya. Artinya dikenali secara apasnya. Jadi kalau mau lihat perbedaan istifham dan syarat, lihat kalimatnya. Iya. Kentar aja kan kalau dalam bentuk syarat siapa ini, maka dia begini. Kalau yang pertama dia dalam bentuk pertanyaan. Taib alamatu bina'il isim. Enggak perlu ya. Ada berapa alamat bina'il isim? Kan 4 aja pasti. Dom, fat, kas, dan sukun. Iya, itu saja. Sudah? Iya. Kalau sudah itu kita lewati saja, kita masuk ke fi'il. Masuk ke fi'il af'al 48. Iya, pembahasan fi'il. Coba baca. Pembahasan fi'il. Setelah kita memahami tentang isim dan pembagiannya. Ya, jadi ceritanya ini isim sudah. Sekarang kita masuk fi'ilnya. Ya, dan ini fi'il ringkas tidak seperti isim. Ya. Pembagiannya dari i'rab dan kata-katanya. Berikutnya kita akan membahas fi'il dan bagian-bagiannya juga i'rab beserta tanda-tandanya. Ya. Pembagian fi'il dilihat dari waktunya, terbagi kepada 3 macam. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ya, jadi fi'il terbagi 3. Ada fi'il madhi, dia menunjukkan fi'il yang sudah berlalu, perbuatan yang sudah berlalu. Kemudian ada fi'il mudhari, yang menunjukkan perbuatan itu berlangsung dan yang akan datang. Ada yang fi'il amr. Nah, ini perbuatannya akan datang. Ya, perbuatan itu akan datang. Jadi ini 3, jadi 3 bentuk fi'il. Tidak ada yang keempat. Jadi kalau nanti ditanya ada berapa bentuk fi'il? Ada 3, yaitu madhi, mudhari dan amr. Itu saja. Ya, jadi yang namanya jumlah selalu kita ingat ya. Isim murab ada berapa? Ada 9. Fi'il madhi ada bentuk fi'il ada berapa? Ada 3. Nanti fi'il mudhari ada berapa? Ada 3. Ya kan? Seperti itu. Baik. Fi'il madhi. Nah, sekarang fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Iya. Jadi fi'il madhi namanya fi'il madhi. Madhi itu artinya yang lampau. Madhi artinya yang lampau. Berarti perbuatan yang terjadi di masa lampau artinya telah terjadi. Ya, secara umum artinya telah terjadi. Contoh misalnya kataba. Berarti artinya apa? Telah menulis. Dia telah menulis. Fataha. Dia telah membuka. Qara'a. Dia telah membaca. Jalasa. Dia telah duduk. Ya, kita artikan langsungnya dengan failnya supaya kita terbiasa. Jadi kataba dia telah menulis, fataha dia telah membuka, qara'a dia telah membaca dan jalasa dia telah duduk. Bagaimana Pak Sahar? Bisa dipahami? Ya, ini namanya fi'il madhi. Kenapa? Karena menunjukkan perbuatan itu sudah telah ya kan? Setelah. Berarti telah berlalu. Iya. Karena amalan begitu. Amalan itu cuma 3. Amalan yang sudah lalu, amalan yang akan datang, dan amalan yang sekarang dan amalan yang akan datang. Baik. Pembagian fi'il madhi. Nah, Fi'il madhi terbagi kepada 2 bagian. ya.
ada yang maklum dan ada yang majhul. Maklum bentuk aktif. Maklum itu bentuk aktif. Ya. Yang majhul bentuk pasif. Ya. Adapun contoh yang maklum, fathah, kataba, sa'ala, syariba, fahima, qara'a. Ya, jadi dia namanya fi'il madi yang maklum. Jadi seperti tadi kataba, katabu, ini apa? Maklum. Kenapa maklum? Karena di situ disebutkan namanya aktif, ada pelakunya di situ. Ya. Ya kan? Ada pelakunya. Kataba dia telah menulis. Kataba dia dua baru telah menulis. Katabu mereka telah menulis. Aktif. Ya, artinya ada disebutkan pelakunya. Paham? Paham Pak ya? Ya. Jadi itu namanya fi'il madi maklum. Dipahami, diketahui. Maklum artinya kan diketahui. Artinya diketahui pelakunya siapa. Diketahui pelakunya siapa. Baik. Adapun fi'il madi majhul seperti futiha, kutiba, suriba, su'ila, fuhima, quri'a. Ya, kalau fi'il madi majhul dari kata yang tidak diketahui. Artinya majhul lawan dari maklum. Tidak diketahui. Artinya perbuatan itu seakan-akan tidak diketahui pelakunya. Walaupun sebenarnya ini juga masih dikritik. Belum tentu tidak diketahui pelakunya kan? Ya, misalnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa pelakunya? Siapa yang mewajibkan? Allah, tapi tidak disebutkan, tapi diketahui kan? Nah, iya. Artinya ada yang mengkritik seperti itu. Tapi ya kita pahami saja supaya lebih mudah bagi kita. Bahwa ini namanya majhul karena ini hanya istilah kan? Hanya istilah. Ya. Nah, lihat bentuknya dia selalu di fathah, di dhamma awalnya. Fa fiilnya selalu di dhamma. Kemudian di kasrah ain fiilnya dan lam fiilnya di fathah. Jadi wazannya dia fu'ila. Fu'ila kalau dia sulasi mujarrad, maka dia fu'ila. Ya. Kutiba, syuriba. Demikian pula yang lain yang mazid, yang apa selalu begitu. Ya, selalu diawali dengan dhamma. Taib. Ini namanya fi'il madi majhul. Jadi fi'il madi ada dua, yang maklum dan majhul. Makanya tadi waktu istilahi kita ikutkan apa? Fu'ila yuf'alu, biar ikut majhulnya juga. Taib. Keterangan perbedaan bentuk keduanya yaitu fi'il madi maklum adalah fi'il yang berawal fathah. Ya. Adapun fi'il madi majhul adalah fi'il yang berawalan dhamma. Iya. Sedang huruf sebelum akhirnya berbaris kasrah. Iya. Yang ketiga, fi'il madi maklum hendaklah diterjemahkan telah. Iya. Sedangkan fi'il madi majhul hendaklah diterjemahkan telah di. Ya, berarti ada ada di. Maklum itu telah membaca, telah menyapu, telah membersihkan. Ya. Kalau majhul berarti ditetapkan, dibaca, dipukul. Itu ya terjemahannya. Baik, rincian fi'il madi. Rincian fi'il madi baik maklum atau majhul dapat ditasrifkan menjadi 14 pola sesuai dengan kebutuhan dhamir. Ya. 14. Sesuai dengan kebutuhan dhamir. Nah, sudah kita lakukan ini kan? Huwa, huma, hum dan seterusnya. Katawa, katabu, fa'ala. Kenapa bisa fa'ala sampai fa'altu fa'alna? Karena kebutuhan dhamirnya. Huwa, huma, hum sampai ana, nahnu bersesuaian semua. Karena dhamirnya 14, maka fi'il madinya juga 14. Ya, 14 baik majhulnya maupun maklumnya. Baik, keterangan. Kata kerja dalam bahasa Arab selamanya pasti bersatu atau bersambung dengan dhamirnya. Kalau sudah berhubung subjek
Iya. Seperti anak zahaba. Bukan Saya telah pergi. Zahabtu. Ya. Saya telah pergi bukan anak zahaba. Ya. Ya, perhatikan ya. Zahabtu bukan ana zahaba. Ya. Ini biasa dijawab anak-anak kasih tugas dia jawab begitu. Ana zahaba. Ya kan namanya anak SD kan enggak paham. Jadi bukan ana zahaba. Saya maksudnya zahaba pergi enggak. Karena zahaba ini ada domirnya. Ya kan? Ana juga ada domirnya. Jadi yang benarnya zahabtu bukan ana zahaba. Ya. Taib. Zahab Ini madi majhul juga dapat ditafsirkan sebagaimana bil madi ma'lum di atas menjadi 14 juga. Iya, jadi sama-sama 14. Sama-sama 14. Tasrif fil madi maklum di bawah ini. Bisa ya? Bisa insyaallah. Ada yang ragu? Hah? Nggak ada yang ragu toh? Sudah ini toh? Sri. Fil madi majhul di bawah ini. Kuri'ats. Ya, antum latihan saja. Kuri'ats. Kuri'ata. Hah? Kuri'ats. Kuri'ata. Hah? Kuri'ta. Kuri'tuma. Kuri'tum. Kuri'na. Ya, seperti itu. Pokoknya kalau sudah terbiasa insya Allah mudah. Ya, makanya kita harus biasakan. Dan ingat, sekarang kita mau lewati fil madi. Ingat fil madi mu'rab atau mabni? Ya, ingat fil madi mabni. Ya, ingat fil madi mabni. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Hah? Yang tadi ini di fil madi ma'lum. Di sini syaribah. Kenapa bukan syarab? Ada fa'ilah, ada fa'ala, ada fa'ullah. Babnya gitu. Iya. Di sulasi mujarrad kan ada 6 toh? 6 bab. Fa'ala, yaf'alu, ada fa'ila. Jadi fa'ala itu ada 3, fa'ila ada 2, fi'il mudhari'nya, fa'ula ada 1. Jadi di fi'il madinya ada fa'ula, ada fa'ila, ada fa'ala. Nanti bercabang menjadi 6. Bisa ya? Jadi memang dari ceritanya ada doroba, ada fataha, ada syariba, ada alima, ya, ada hasuna, dhamma, ya, ada dhamma, hasuna, ya, bisa, paham ya? Nanti dipelajari tasrif, ada buku tasrif nanti kita lebih detail di situ. Baik. Ada lagi pertanyaan? Pasar? Wih, pasar, paham, insyaallah. Pak Pandi. Hah? Makanya jangan bertanya, jangan. Dulima? Iya, ini dulima ala. Apa? Maksudnya? Berapa? 52 yang mana? Hah? Oh, saya lama 52 di film mudhari. Yang mana? Oh iya, sama dengan Kuria. Kalau dia, saya bilang tadi, kalau untuk majhulnya sama semua. Sama semua, di dhamma, di kasrah, kemudian di fathah karena wazannya fu'ila saja. Fu'ila saja. Dia tidak peduli apa dia fi madi majhulnya, tidak peduli. Satu ji wazannya yaitu fu'ila untuk sulasi mujarrad ya. Ya. Jadi makanya sama-sama di sini. Quri'a, futiha, duriba, su'ila, umira.
muni'a, zulima, ulima. Ulima. Jadi ulima, ulimu. Kalau ditasrif, ulima, ulimu, ulimat, ulimata, ulimna, ulimta, ulimtuma, ulimtum, ulimti, ulimtuma, ulimtunna, ulimtu, ulimna. Sama ji, majhul, maklum. Maka saya bilang kalau sudah terbiasa, makanya kalau di rumah kita belum terbiasa, biasakan sambil menyapu, sandalu, atau mau songkolo. Ya, karena kita butuh akhirnya saja kan? Kita butuh akhirnya saja. Karena itu failnya. Ya, kita butuh akhirnya saja. Sandalu, sandalat, sandalata, sandalna, sandaltuma, sandaltu, sandalti, sandaltuma, sandaltunna, sandaltu, sandalna. Kenapa? Karena kita butuh. Akhirnya saja kita butuh. Karena itu failnya. Paham ya? Pak Andi? Ya. Jadi kalau ulima, dzuriba, misalnya kalau yang majhulnya, maklumnya kita sudah biasa, maka majhulnya juga sudah mudah bagi kita. Kenapa? Karena ya perubahannya sama semua. Semua perubahannya itu di akhir sama semua. Antum takut kecoa ya? Ternyata ada ikhwan takut kecoa. Sudah ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Bisa dipaham ya? Hah? Jangan tanya sekarang, ada yang agak tersendat. Ya. Ini yang begini-begini tinggal dibaca. Insyaallah mudah, makanya saya pilihkan buku bahasa Indonesia supaya antum bisa murojaah sendiri, bisa diulang-ulang. Ya. Baik, kita masuk ilmu mudhari'. Kamsalan. Yang sempat. Baik. Baki lana. Bab. Ikra. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau akan datang. Ya, jadi sekarang atau akan datang. Itu fi'il mudhari ya. Terus? Contohnya, yaktubu, yaftahu, yajlisu, yashrabu. Ya. Itu lihat contohnya ya, ada yaktubu, ada yaktahu, ada yajlisu. Kalau antum lihat ain fiilnya ada dhamma, ada fathah, ada kasra. Iya. Tergantung dari wazannya yang mana dia ikuti. Untuk kata ini yaktubu, kalau antum tanya, "Kenapa kata yaktubu, Ustaz?" Aduh. Susah jawabnya karena dari sononya. Kenapa bukan yaktibu? Aduh, susah dijawab itu. Karena dari sononya. Orang Arab memang begitu. Dia tetapkan yaktubu, bukan yaktibu. Atau bukan yaktabu. Paham ya? Sama dengan alima, ya'lamu, bukan ya'limu. Kenapa dari sononya? Dari sononya. Ya, sudah orang Arab peletakannya seperti itu. Tanda-tanda fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' pasti diawalinya oleh salah satu huruf anita. Ya, Anitu. Anita mungkin tadi? Ya, anita. Anita kita ya? Ya. Anita supaya antum mudah ingat. Yang disingkat anitu. Ya. Itu ya huruf mudhari' ya, fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ciri-cirinya selalu diawali salah satu dari 4 huruf yang disingkat dengan anitu atau anita. Ya, yang disingkat dengan anitu atau anita. Jadi perbedaannya antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kenapa beliau mengatakan diawali supaya kita bisa bedakan di lapangan ketika kita membaca. Oh, ini fi'il mudhari'. Kenapa? Oh, ada salah satu huruf dari fi'il mudhari'nya. Huruf fi'il mudhari'nya. Ini fi'il madhi, kenapa? Tidak ada fi'il mudhari'nya. Paham? Kenapa ini fi'il madhi? Karena tidak ada tanda fi'il mudhari', yaitu anitu atau anita. Jawabannya cuma begitu. Kenapa antum tahu ini fi'il madhi?
Jawabannya satu. Karena tidak ada diawali huruf anita atau anitu. Paham ya? Pembagian fi'il mudhari. Pembagian fi'il mudhari terbagi kepada dua bagian. Ya, sama dengan fi'il madhi. Yang pertama fi'il mudhari ma'lum. Ya. Yang terakhir contohnya seperti yaktubu, yaftahu, Ya. yanzuru, Ya. yadlimu. Ya. Yang kedua fi'il mudhari majhul. Ya. Contohnya yuktabu, yuftahu, yanzuru, Yundaru. yudharu, yudlamu. Ya, perhatikan. Kalau maklum dia di fathah. Kalau majhul dia di dom. Sama dengan fi'il madhi. Kalau dia maklum di fathah. Kalau dia majhul di dom sama dengan fi'il madhi. Ya, itu kan mudah. Memudahkan kita karena dia sama aja. Ya, jadi fi'il madhi terbagi dua. Fi'il mudhari dari sisi ini terbagi dua juga. Kan nanti ada pembagian fi'il mudhari dari sisi yang lain terbagi tiga. Ya, dari bangunannya terbagi tiga. Baik. Keterangan perbedaan mudhari ma'lum dan majhul ialah Sama tadi ya. Terus huruf yang pertama huruf mudhari atau anidah tadi dalam mudhari ma'lum hendaklah berbaris fathah. ya, selalu berbaris fathah. Sedangkan dalam mudhari majhul hendaklah berbaris dhammah. Ya. Sementara huruf sebelum akhir berbaris fathah. Iya. Itu apa? Jadi beliau mengistilahkan sebelum huruf akhir. Supaya misalnya kalau misalnya dia sulasi atau dia apa? Mazid, misalnya istighfara, yustaghfaru, berarti fa-nya di apa? Di fathah. Yustaghfaru. Ini bahasanya lebih detail ya. Bahasanya lebih detail. Jadi biar dia apa? Mazid, tetap huruf sebelum terakhir itu di fathah seperti yustaghfaru, ya kan? Ustughfira, yustaghfaru. Ya. Yang kedua, fi'il mudhari ma'lum hendaknya diterjemahkan akan atau sedang Sedangkan fi'il mudhari majhul hendaklah diterjemahkan akan atau sedang di. Iya, itu aja sama dengan fi'il ma. Ya, ada akan, pakai ada di. Tapi rincian fi'il mudhari baik ma'lum atau majhul dapat ditasrifkan menjadi 14 pola. ya sama aja dengan sesuai dengan kebutuhan domirnya. Ya. Sama ya. Yasjudu yasjudani, yasjuduna tasjudu tasjudani, yasjuduna tasjudu tasjudani, tasjuduna tasjudina, tasjudani tasjuduna, asjudu nasjudu. Baik, pembagian fi'il mudhari. Ini pembagian fi'il mudhari dari sisi yang lain. Pembagian fi'il mudhari. Nah, perhatikan Dina. Ini yang saya tekankan. Ingat, yang mu'rab di fi'il hanya fi'il mudhari. Makanya yang kita berikan perhatian sedikit fi'il mudhari'nya. Dan ini yang paling pentingnya ini. Fi'il mudhari, pembagian fi'il mudhari. Fi'il mudhari dilihat dari huruf akhirnya. Terbagi pada tiga bagian. Ya, dilihat dari huruf akhirnya, bangunan akhirnya. Ya, dilihat dari bangunan akhirnya. Baik. Yang pertama, sahihul akhir. Sahihul akhir. Sahihul akhir adalah fi'il mudhari yang berakhiran huruf sahih, yaitu huruf selain huruf illah atau riwayat. Ya. Apa? Ayu ya? Ayu. Jadi itu ya. Jadi fi'il mudhari yang sahihul akhir. Kenapa dikatakan sahihul akhir? Maksudnya apa sahihul akhir? Bukan huruf illah di akhirnya. Huruf illah itu ada berapa? 3. Ada 3. Yaitu apa? Ayu, ya. Waw, ya dan alif. Ya. Itu ayu. Baik. Contoh dari sahih akhir. Ya. Ya'kulu, yashrabu, yasjudu. Nah, ini contohnya ya, kulu lamnya bukan huruf akhir, bukan huruf illah.
Ba, yasrabu ba bukan huruf illah. Yasjudu bukan huruf illah. Jadi dia sohil akhir. Jadi selain huruf illah berarti dia sohil akhir. Baik. Yang kedua mu'talul akhir. Nah, lawannya sohih. Kalau ini mu'tal, akhirnya itu mu'tal, ya ini berpenyakit. Iya. Fi'il mudhari yang berakhiran huruf illah, Nah, huruf illah istilahnya. yaitu ayu. Ayu. Ya, jadi huruf illah artinya huruf apa? Mu'tal itu artinya apa? Huruf illah itu ayu. Lawan dari sohil akhir. Ini diperhatikan ya. Perhatikan baik-baik ini. Karena nanti di di kedudukannya akan berbeda. Berbeda tandanya. Kalau sohil akhir begini tandanya. Kalau mu'tal akhir begini tandanya. Ya. Ini harus tahu. Jadi kita terangkan di sini, kita harus tahu ini. Ada sohil akhir, ada mu'talul akhir. Mu'talul akhir itu yang begini. Sohil akhir itu yang begini. Taib. Contohnya? Contoh dari mu'talul akhir: yansa, yanha, yarmo, yanmu, Ya. yagzu, yad'u, yaqdi, yazni, yarmi. Ah, itu dia. Yansa. Apa mu'tal akhirnya ini? Huruf apa ini? Ah? Alif atau ya? Ada yang bilang ya? Kenapa antum yakin ini alif? Masya Allah. Karena fathah sebelum, ingat isim maksur. Alif lazimah karena fathah sebelumnya. Kalau yammu apa huruf illahnya? Waw. Yagzu waw. Yad'u waw. Yaqdi ya. Kenapa ya? Karena kasrah sebelumnya. Yazni yarmi. Taib. San. Jadi ingat ya, ini yansa, yanha, yarda, yammu ini semua mu'tal akhir. Kenapa kita mu'tal akhir? Lihat di akhirnya huruf apa? Oh, ini alif. Oh, ini ya. Oh, ini waw. Oh, berarti ini mu'tal akhir. Kalau dia nasab, oh seperti ini. Kalau dia jazm, oh seperti ini. Ya, makanya nanti kita hafal ini semua juga. Di tabelnya nanti, yang namanya tabel itu kita harus hafal ya. Dan itu mudah sih kalau sedikit sih. Ya. Fi'il tersebut disebut bil mu'talul akhir. Ya. Karena berakhiran huruf illah. Ya. Hal ini perlu diketahui untuk mengetahui tanda i'rabnya. Nah, perhatikan. Hal ini perlu diketahui agar diketahui tanda i'rabnya. Nah, itu yang kita tekankan. Makanya kita tekankan di sini. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Perhatikan ini baik-baik. Baik, yang ketiga. Yang ketiga af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Atau fi'il yang 5. 5 macam fi'il mudhari. Ya. Yang semuanya berakhiran nun. Ya. Ingat, af'alul khamsah distilahkan af'alul khamsah karena dia punya perubahan tersendiri. Ya. Af'alul khamsah itu yang berakhiran nun. Ya. Yang berakhiran nun, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, ya, taf'alina. Baik. Contohnya yaf'alani, Ya. taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alin. Nah, itu dia. Semuanya nun. Nanti i'rabnya ya lain juga tandanya. Baik. Fi'il tersebut juga fi'il mudhari dan disebut af'alul khamsah. Fi'il atau fi'il 5. Ya. Mengingat cara bentuk akhirnya yaitu berakhiran nun. Ya. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengenal tanda i'rabnya. Iya. Selalu begitu ya, tanda i'rabnya supaya kita, makanya dia dibedakan. Kenapa? Karena dia berbeda dengan yang lainnya. Tanda i'rabnya berbeda. Makanya dia dikelompokkan dari satu menjadi satu, dari istilah tersendiri. Supaya kita bisa paham. Ya, supaya kita bisa paham. Karena ini kan seperti ini kan dulu tidak ada kan?
Ulama kasih ya, pilih ini supaya kita bisa paham. Pendekatan saja. Seandainya orang bisa baca kitab tanpa ini, ya bisa. Tapi karena kita susah tentunya. Supaya mudah dikasih istilah-istilah. Kasihlah ciri-ciri seperti ini, ciri ini, istilahnya ini supaya orang bisa mengingat. Sama dengan tauhid. Kenapa tauhid dibagi 3? Ada enggak di dalam hadis tauhid terbagi 3? Enggak ada kan? Tauhid rububiyah enggak ada. Secara lafaz enggak ada. Nabi mengatakan tauhid itu terbagi 3, enggak ada. Tetapi isinya, kandungannya ada. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Membagi 3 supaya mudah. Ya, supaya memberikan mudah, bisa membedakan. Karena di sana nanti ada orang yang beriman terhadap tauhid rububiyah, belumlah muslim. Supaya bisa diukur seperti itu. Ya, supaya mudah diukur. Sama dengan kita di sini, dan semua begitu ilmu, semua dikasih istilah supaya lebih mudahkan. Karena ilmu itu berkembang dan ulama melihat, kalau tidak dikasih begini susah nanti. Makanya para ulama alhamdulillah membuat aturan, membuat ilmu-ilmu seperti ini supaya manusia mudah mempelajarinya. Ya, ada masalahnya lebih besar. Sama dengan usul fiqh. Usul fiqh susah. Makanya Imam Ahmad sebelum Imam Syafi'i menyusun ilmu usul fiqh di kitabnya, ya, Imam Ahmad sendiri mengakui susah untuk menetapkan sebuah hukum. Tetapi ketika Imam Syafi'i meletakkan usul fiqh, gampang menetapkan hukum. Ya, jadi mudah menetapkan hukum. Makanya misalnya usul fikih kan asal perintah itu adalah wajib. Itu usul fikih. Itu kaidah usul fikih. Dulu sebelumnya tidak ada seperti itu. Kalau susah untuk menetapkannya. Ya. Tapi setelah disebutkan kaidah bahwasanya asal perintah itu adalah wajib, gampang kan? Antum sudah mengerti bahasa Arab fil amr. Misalnya aqimus shalah. Ya, dirikanlah salat. Maka ini perintah, berarti asal perintah itu wajib, berarti sholat itu wajib. Kecuali nanti kalau ada yang ada qarinah yang memalingkan dari kewajiban, barulah menjadi sunnah. Baik. Mau latihannya ini? Ya jelisu? Enggak usah ya? Enggak usah? Enggak usah. Pekan depan kita latihan ini ya. Pekan depan halaman fil-fil yang mu'rab dan tanda-tandanya. Antum hafal ini. Fil-fil yang mu'rab dan tanda-tandanya. Ya, shahihul akhir apa tandanya? Dhamma, fathah, apa? Sukun. Begitu saja. Mutal akhir, dhamma muqaddara, apa lagi? Fathah muqaddara, apa lagi? Hasbun akhir. Af'alul khamsah, rafa'nya apa? Subutun nun. Nasabnya hasbun nun. Jazmnya hasbun nun. Selesai. Ya. Ya, di sini ada 5, tapi kan sebenarnya 3 Ji. Ya, sebenarnya 3 Ji kan? Yang berbeda itu hanya ada waw, ada ya, ada alif. Tapi pada dasarnya semuanya sama Ji. Ya, kecuali di mana? Di mansubnya. Untuk mutal akhir waw dan ya, dia apa? Zahira. Dia zahira. Ya kan? Itu saja. Jadi insyaallah pertemuan akan datang ini yang kita hafalkan. Ya, ini yang kita hafalkan. Jadi 2 tabel yang penting buat kita, tabel isim dan tabel fi'il. Kalau antum sudah kuasai itu, insyaallah sudah lumayan, ya. Sudah 50%. Kemudian tinggal isimnya, isim yang rafa, isim yang nasab, dan isim yang jar. Selesai itu selesai.
Tinggal belajar fi'il sedikit ya selesai. Kita tinggal latihan, terapkan kaidah yang sudah kita pelajari. Nah, kalau antum sudah belajar nahwu kemudian antum tinggalkan tidak baca kitab, ya ngapain belajar nahwu? Hilang juga tuh. Iya, hilang ji. Makanya ini tahap pertama, tahap kedua baca kitabnya. Karena kita terapkan di pembacaan kitab. Ya. Kita pelan-pelan saja dibaca kitabnya. Kita detailkan di situ supaya antum memperkuat ilmunya sudah dipelajari. Nah, nanti lama-lama baru kita lepas baru ya lepas. Paham ya? Insyaallah taala sampai di sini. Sanuwasilu darsana fi majlis qadim wa hifduna fi jadwal al-fi'il ya, pada tabel fi'il. Jadi jangan lagi bilang saya lupa ya. Jangan bilang saya lupa. Iya. Diingat ya ikhwah, semangat. Sekali layar terkembang, apa ya? Apa bahasanya? Hah? Sekali layar terkembang. Aduh, apa anak zaman now tidak tahu peribahasa. Pantang pulang sebelum malam, kelilauan itu apa? Ya, pantang pulang. Ya, sekali layar terkembang, pantang pulang sampai surut ya. Ya seperti itulah ya ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa terus ya istiqomah. Allah menolong kita istiqomah di atas pelajaran ini. Ini termasuk ibadah ya. Ini termasuk ibadah. Karena untuk memahami agama tidak akan sempurna kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab. Mau memahami Al-Quran, mau memahami hadis tanpa bahasa Arab tidak akan mungkin sempurna. Tidak akan mungkin sempurna. Dan menyelami makna-makna Al-Quran, menyelami makna-makna hadis itu tidak akan mungkin antum dapatkan kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kalau misalnya disebutkan an-nakiratu fi siyaqin nahyi tufidul umum. Bahasa Arabnya antum tidak tahu. Bahasa Indonesianya saja antum dijelaskan tidak tahu, apalagi bahasa Arabnya. Kalau antum tidak baca bahasa Arab. Tapi kalau antum baca nahwu, belajar tasrif, dikatakan an-nakira fi siyaqin nahyi tufidul umum. Nakirah itu seperti ini. Memberikan faidah umum pada bentuk kalimat pelarangan. Bentuk pelarangan itu apa? Ada la nahyinya. Iya, la nahyinya. Berarti itu tufidul umum, berarti yang memberikan manfaat umum. Ya, berarti kita bisa memaknai Al-Quran. Oh ini umum ayatnya ini. Kenapa? Karena an-nakira fi siyaqin nahi. Dan itu banyak kaidah-kaidah seperti dalam Al-Quran. Dan itu para ulama sudah menyebutkan kaidahnya. Alhamdulillah. Ya, kalau antum baca tafsir Al-Qawaidul Hisannya Syekh Abdul Rahman Sa'di, masya Allah. Ya, kaidah-kaidahnya tentang Al-Quran. Ini disebutkan belajar masalah fikih, masalah qawaid al-fiqhiyah, semuanya berkaitan dengan bahasa. Bahasa memang alat, tetapi dia utama. Ya, tidak akan mungkin dipahami ini Al-Quran, hadis kecuali dengan memahami bahasa. Makanya para ulama yang besar itu penguasaannya terhadap bahasa luar biasa. Kalau antum lihat si Utsaimin, masya Allah, kalau bahasanya luar biasa, dia kuasai betul dari sisi bahasa. Dan rata-rata ulama begitu, dari sisi bahasa kuat. Karena memang dari kekuatan bahasa itu dia mengeluarkan apa? Istimbat dari Al-Quran dan hadis. Iya, semakin kuat bahasanya, semakin kuat tasrifnya, semakin kuat nahwunya, semakin banyak bisa dikeluarkan dari hukum-hukum dari Al-Quran atau pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Paham ya? Iya. Ini fil madi, oh begini. Oh ini mudhari, oh begini. Banyak. Detail-detail pembahasan para ulama itu dari sisi bahasa luar biasa banyaknya. Makanya kita sangat butuh terhadap bahasa Arab. Anggaplah misalnya kita sudah belajar, berusaha, kemudian tidak mampu. Ala kulli hal kita berpahala duduknya kita di sini, ana dan antum sekalian. Mudah-mudahan diikhlaskan oleh Allah, dapat pahala, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Antum datang dari jauh, ya, tidak ada yang sia-sia ya, semuanya ada pahalanya. Apalagi ketika antum sudah berhasil membaca, memberikan faidah, antum sudah bisa
Antum jangan diam, cari orang yang mau belajar. Antum ngajari dia sesuai dengan kemampuan antum. Karena antum mengajar seperti itu tambah kuat ilmunya. Iya. Saya sebenarnya seperti ini murojaah kembali, makanya kadang-kadang saya salah. Kadang-kadang saya salah. Kenapa? Karena saya murojaah kembali juga. Iya. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak baca, kaidah-kaidah kadang-kadang dilupa sebagian. Kadang-kadang dilupa sebagian. Makanya ketika kita mengajarkan antum kembali, berarti kita membaca ulang. Kita membaca ulang, bertambahlah ilmu dan terikatlah ilmu itu, maka semakin kuat. Seperti itu prinsipnya. Makanya antum ke depannya ya antum bisa cari orang yang belajar. 1 atau 2. Tidak usah perhatikan banyaknya dulu. Ada yang mau 2 antum ajarin nih. Karena antum juga harus belajar mengajar, karena semuanya harus dipelajari. Tampil itu semuanya dipelajari. Ya, tampil itu semuanya dipelajari. Dan antum ya cita-citanya jadilah apa? Hakikat pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Dai. Ya, jadi dai itu itulah hakikat pengikut Nabi. Karena Nabi mengatakan apa? Qul hadhihi sabili ana adu ilallah ana wa manit tabani. Para ulama mengatakan ini ayat menunjukkan bahwasanya hakikat pengikut Nabi seorang dai. Itulah hakikatnya Nabi, dia sebagai dai. Ana wa manit tabani, sebagai dai. Tapi ini sebagai cas supaya antum semangat dan jangan pernah berputus asa, karena ini kebaikan kita semua, untuk kebaikan agama kita dan seterusnya untuk kebaikan manusia yang lainnya. Baik, tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.